Terkait dengan hal itu, laga Persib melawan Persija biasanya selalu panas, selalu seru, penuh dengan intrik, penuh dengan drama. Tidak peduli dengan klasemen, Persib di klasemen atas ataupun Persija di klasemen bawah, Persija di klasemen atas, Persib di klasemen bawah, atau bahkan keduanya sedang dalam posisi di papan tengah. Tidak peduli dengan data statistik rekor pertemuan, tidak peduli dengan performa tim yang sedang baik atau buruk. Ketika dua tim ini sedang bertanding, yang berbicara adalah mental. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan Super Big Match El Clasico Indonesia, yaitu Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1. Nah, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap informasi atau video terbaru dari channel ini. Di pekan ini, di pekan ke-27-28, ada satu laga yang sangat menarik, yang ditunggu-tunggu. Dua tim besar yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta. Dua klub yang memiliki sejarah panjang di persepak bola Indonesia. Dua klub yang menjadi salah satu pendiri PSSI juga. Dua klub yang memiliki basis supporter yang sangat banyak. Dua klub yang sama-sama memiliki pengikut di media sosial yang banyak. Dua klub yang memiliki cukup banyak prestasi akan bertemu di BRI Liga 1 musim ini di leg kedua ya. Di pertandingan pertama, ketika itu Persib Bandung sedang menjalani rekor tak pernah kalah, kemudian dipatahkan oleh rivalnya Persija Jakarta dengan skor 1-0. Kemudian sejak saat itu juga permainan Persib naik turun. Kemudian Persija juga mengalami pergantian pelatih. Alessio diganti oleh caretakernya dan juga memiliki beberapa transfer pemain yang bagus. Persib mendatangkan David da Silva dan Bruno. Kemudian Persija mendatangkan cukup banyak pemain, diantaranya seperti Syahrian Abimanyu, ada Ihsan Kurniawan, ada Makan Konate, Ahmad Bustomi, Samuel Christiansen. Jadi pergantian atau banyaknya pemain baru yang masuk ternyata cukup berpengaruh terhadap permainan Persija Jakarta. Nah, kenapa sih laga ini selalu seru untuk dinanti? Kita tidak ingin selalu membahas tentang rivalitas kedua supporter ya. Itu sudah tentu teman-teman tahu, bisa disaksikan di media massa atau bisa baca sejarahnya di media tentang perselisihan kedua supporternya. Nah, saya akan mengulik kenapa sih laga ini selalu menarik ya. Kita tahu bahwa Persib sekarang agak sedikit di atas ya. Sekarang Persib naik turun di posisi 4 besar, sementara Persija sekarang cenderung di peringkat 6, 7, 8 lah gitu kan. Artinya dengan segala hormat bahwa Persib sekarang sedang ada di track menuju juara, sementara Persija juga mungkin sedang berusaha. Tapi mungkin jika kita melihat dari segi matematis, nampaknya Persija agak berat ya untuk bersaing di level juara. Tapi kita tidak pernah tahu, sepak bola selalu menghadirkan kejutan. Terkait dengan hal itu, laga Persib melawan Persija biasanya selalu panas, selalu seru, penuh dengan intrik, penuh dengan drama. Tidak peduli dengan klasemen, Persib di klasemen atas ataupun Persija di klasemen bawah, Persija di klasemen atas, Persib di klasemen bawah, atau bahkan keduanya sedang dalam posisi di papan tengah. Tidak peduli dengan data statistik rekor pertemuan, tidak peduli dengan performa tim yang sedang baik atau buruk. Ketika dua tim ini sedang bertanding, yang berbicara adalah mental. Karena apa? Kedua tim ini, kedua pemain dari kedua klub ini pasti sudah tahu ya tentang rivalitas kedua tim ini. Artinya setiap pemain yang membela Persib dan Persija, setiap tahun mungkin pemainnya berganti, tapi rivalitas panas itu akan selalu tetap terjadi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa laga ini selalu akan menjadi seru, baik Persib ataupun Persija, baik dari kubu supporter ataupun kubu pemain? Sebetulnya begini teman-teman, secara realistis saja ya, kan kita melihat perdebatan di medsos begitu tajam ya, saling sindir, bahkan saling caci maki antar kedua supporter. Jika kita berbicara logika, hal yang rasional, ini kan Liga 1 ini sistem kompetisi penuh, bermain dengan 34 pertandingan home and away.
yaitu 18 tim dan semuanya akan saling bertemu 2 kali gitu kan. Nah, artinya satu pertandingan itu bukan menjadi sebuah tolak ukur juara tidaknya sebuah tim. Jadi satu pertandingan yang meskipun menghadapi rival itu tetap 3 poin. Menang tetap 3 poin, kalah tetap tidak mendapat poin. Begitupun dengan laga-laga melawan tim lain. Jadi dalam sistem kompetisi, mau menang lawan rival maupun menang bukan lawan rival ya sama-sama mendapatkan 3 poin. Itu kan secara rasional kita berpikir seperti itu. Tapi fakta di lapangan, fakta yang terjadi di kedua supporter, di kedua kubu supporter ini tidak demikian, teman-teman. Bahkan ada yang bilang begini, gak apa-apalah, mungkin Persib atau Persija ada di bawah, yang penting gak kalah. Gak apa-apa Persib gak juara tapi jangan kalah sama Persija. Gak apa-apa Persija gak juara, yang penting jangan kalah sama Persib gitu. Jadi ikatan emosionalnya sudah apa ya? Sudah tidak rasional lagi. Jadi supporter ini tidak hanya melihat dari sudut pandang bahwa kompetisi ini bukan hanya menghadapi rival. Kompetisi ini harusnya memenangkan pertandingan oleh semua tim. Kompetisi ini harusnya tim itu harus bermain konsisten. Tapi di mata atau di benak para supporter, laga ini menjadi laga spesial. Bukan hanya pertarungan 3 poin, tapi laga ini menjadi sebuah harga diri, mempertaruhkan harga diri gitu. Jadi para pemain pun biasanya tensi di lapangan menjadi panas karena banyak faktor non teknis yang mempengaruhi. Nah, yang ketiga juga Persib kan sekarang sedang dalam track menuju juara. Terus saja Persija pun kan tidak mau melihat Persib juara, gitu kan secara logisnya gitu kan, jika kita melihat dari logika tentang rivalitasnya. Begitupun ketika Persija sedang di atas, tentu Persib tidak mau melihat Persija di atas. Jadi gitulah logika rivalitas supporter itu seperti itu ya. Nah, artinya Persib juga harus waspada meskipun sekarang ada di peringkat atas. Persija tentu tidak mau melepaskan laga ini, bahkan mereka akan tampil habis-habisan. Dan selain itu juga kalau kita melihat para pemain Persija di leg pertama misalkan, Persib saat itu diunggulkan. Mereka tren kemenangan belum terkalahkan, tapi faktanya bisa mengalahkan Persib ya. Persija itu padahal pada saat itu Persija sedang inkonsisten, tidak konsisten Persija saat itu, tapi tetap bisa menang lawan Persib. Yaitu ada motivasi berlipat, bagaimana pemain Persija tidak mau kalah dengan Persib gitu loh. Jadi Persib harus mewaspadai Persija. Tidak peduli performa Persija seperti apa, tidak peduli klasemen seperti apa. Persija selalu menjadi lawan yang sulit dikalahkan oleh Persib. Kemudian juga selain dari faktor tadi, ada faktor teknis lainnya ya. Ini lebih ke teknis ya. Dari sisi Persija, Persija ini sekarang memiliki trio gelandang yang menurut saya bagus ya. Makan Konate, Ihsan Kurniawan, dan Syahrian Abimanyu. Ketiga pemain ini adalah yang didatangkan oleh Persija di putaran kedua. Dan sekarang sudah mulai bermain secara reguler. Jadi trio gelandang ini seperti sudah menjadi pakem lah, dan selalu dimainkan sebagai starter. Kemudian Rohit Chan yang biasanya mengisi pos gelandang, sekarang sering dimainkan sebagai center back bersama Otavio Dutra dan bermain cukup bagus gitu kan. Nah, dengan kehadiran 3 gelandang baru ini, permainan Persija itu lebih dinamis, lebih cair, tidak mudah dibaca oleh lawan, tidak bergantung pada Rico dan Simic. Dan terbukti beberapa kali Simic di bangku cadangkan juga loh. Beberapa kali juga Rico nggak hanya bola dari tengah umpan ke Rico crossing, nggak hanya seperti itu. Jadi variasi serangan Persija itu lebih bagus, serangan Persija lebih variatif, lebih tidak bisa dibaca oleh lawan. Karena tadi trio gelandang ini memiliki peran masing-masing. Makan Konate sebagai gelandang serang, Syahrian Abimanyu sebagai penyuplai bola atau sebagai distributor lah istilahnya, sebagai penghubung antara lini depan dan lini belakang. Dan Ihsan Kurniawan berperan sebagai gelandang pengangkut air istilahnya, yaitu gelandang yang memutus serangan lawan. Jadi ini paket komplit ya teman-teman Persija ini. Dan dari beberapa pertandingan terakhir Persija tidak terkalahkan loh. Ini juga harus diwaspadai oleh Persib. Sebaliknya di sisi Persib, demikian Persib juga
beberapa pertandingan tidak terkalahkan, 3 pertandingan tidak terkalahkan, dan sering clean sheet. Persib ini pertahanannya cukup kuat karena punya center back yang bagus dan punya Teja Paku Alam yang selalu menjadi penyelamat bagi Persib. Nah, tapi juga harus jadi warning, ketika seorang kiper sering menjadi man of the match, ketika seorang kiper sering menjadi pembeda dalam suatu pertandingan, seharusnya tim tersebut tidak bangga. Itu artinya ada yang salah dengan tim itu. Sampai-sampai kiper harus menjadi man of the match. Berarti ada masalah dengan koordinasi di lini belakang mereka, ada masalah juga mungkin di produktivitas gol mereka, gitu loh. Beberapa kali Persib ini sering diselamatkan oleh Teja ya. Kemudian dari sisi sayap, Coach Robert sekarang sedang gemar merotasi dari sisi sayap. Febri Haryadi sering dirotasi oleh Erwin Ramdhani. Bahkan Fresh Butuan sering kali digantikan oleh Zalando yang sebenarnya posisinya di bek kiri. Dia digeser ke depan menjadi sayap ya. Ini menarik dan saya pikir memang harus demikian ya. Pelatih tidak boleh hanya menggunakan satu pakem, harus mempunyai plan B, menghadapi tim A kira-kira cocoknya pemain ini. Menghadapi tim B, mungkin ada pemain yang cocok dengan skemanya gitu loh. Jadi kita harus percayalah bahwa pelatih itu lebih tahu strategi, lebih tahu sikon para pemain. Tapi yang jelas dari semua aspek tadi, baik teknis, non teknis, emosional, sejarah dan lain-lain, laga ini akan selalu menarik untuk disaksikan teman-teman. Mungkin sekian dulu video kali ini, video ulasan bola kali ini, dan tetap jaga jarinya di media sosial. Jangan berkomentar yang kasar ataupun komentar-komentar yang kontraproduktif, karena itu akan merugikan tim Anda sendiri. Untuk Bobotoh The Jackmania, saya pikir rivalitas itu ya hanya ketika pertandingan berlangsung lah, oke? Dan tetap semangat, salam olahraga.